Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subtopik pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD 4.3, memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, mari kita mulai belajar materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, di antaranya 1. Asli. Kedaulatan memiliki sifat asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, kedaulatan memiliki sifat tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Keempat, kedaulatan memiliki sifat tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Anak-anakku, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kekuasaan ke dalam dan kekuasaan keluar. Apa dimaksud dengan kekuasaan ke dalam? Ya, bagus. Yang dimaksud kekuasaan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, di laut maupun di udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud kedaulatan keluar adalah kekuasaan untuk berhubungan dengan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain.
Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar ini antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada materi yang kedua, yaitu tentang teori kedaulatan. Secara umum, terdapat beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati diterapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tennoheiga yang menganggap dirinya sebagai titisan dewa matahari. Yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Contohnya yang menganut teori kedaulatan raja ini adalah Raja Louis ke-14 dari Perancis. Yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang kelima yaitu teori kedaulatan raja. Yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan rakyat ini diantaranya Montesquieu dan J.J. Rousseau. Demikian anak-anakku pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri, ada pesan yang harus saya sampaikan kepada kalian. Anak-anakku, perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi kebaikan, maka sikap dan tindakan akan baik. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada, dengan selalu mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Sekian perjumpaan kita hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jaga kesehatan, selamat belajar, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.